jam 9 baru mulai live ini guys. Mohon maaf lah ya. Biasanya jam 8 kita live. Jam 8 malam live ya. Tapi baru mulai jam 9. Kenapa? Karena aku habis dari kegiatan Irma Palembang. Jadi baru sempet naik siapapun itu. Halo. Suara Della bindeng. Hebat kau Del. Bindeng itu ada bindeng ay. Ngapa nak nunjuk itu tuh? Della. Mama, sorry. Anjir. Tes pil galau lah jelmari itu. Udah jinganan kan? Tidak kelihatan kok. Alhamdulillah. Nah guys, maaf ya. Alhamdulillah. Kemudian misi. Halo, aduh kombinasi apa ini? Kombinasi yang pas ini. Seperti 2 minggu yang sudah, seminggu atau 2 minggu yang sudah. Ya guys, jadi sepertinya kita akan melanjutkan obrolan malam ini dan tapi disclaimer dulu ini. Boy. Ayo Dem. Oh ya, siapa nih Owen? Anjing siapa nih? Astagfirullahaladzim. Mulut aku. PP apa? Aduh. Oh ya, disclaimer dulu kenapa saya baru nge-live jam segini. Karena saya barusan kegiatan tadi. Sibuk banget ya. Sibuk banget. Kakak ini sibuk banget. Udah sibuk banget. Iya, sibuk banget. Ya, jadi saya baru pulang abis maghrib tadi jam 7 malam baru nyampe. Jadi ngumpulin energi dulu baru gitu. It's okay. Hebat. Sama ya. Ini belum ngepost aku ya Allah. Aku belum ngepost. Enggak dimaafin. Dikasih es krim dulu ya baru. Sambil bikin surat yo. Tebak surat untuk apa? Surat gugatan. Anjay, gugatan. Salah. Siapa Del yang nak di Google Del? Jangan. Belum. Belum kayak. Lagi ini agak. Ayo, seremian aku. Semester 2 anak ngugat uang. Anjay. Semester 2 Apa substansinya? Aduh. Izin. Udah deng. Udah guys, kita lah semester 3 ini. Lego ya, tak rangsut. Tahan lagi tuh. Iya, semester 3 nih, Bos. Tahap baru. Maba belum lah nginjek tanah kampus itu. Aidah. Tapi secara tidak langsung kita ini sudah naik. Oh, itu hebat. Iya, sudah resmi. Asik. Keren. Tebak surat apa nah kau download double. Aiden. Aku tidak nak Surat karena di sini ada data pribadi. Surat cinta. Kutu pret. Nah, Surat cinta ke hakim. aku lah tebaknya memang. Hakim. Surat cinta untuk hakim. Oh, dah kamu nih. No. Tebak lagi. Apa MK apa? Bukan untuk MK ini, di luar dari MK. Oh, luar MK. Surat ini dah sih. Pasti Oh itu dah sih buat. Oke, aku tahu dah. organisasi kau dah. Tepat. Yang Irma itu. Bukan, dikit lagi. Ini Maiza apa Maiza? Tadi Yang kau buat CV itu dah sih. Ya buat CV, ya apa hubungannya? Nah itu, agak aku cut dulu. Caca itu. Tidak apa sih spill sih, it's okay. Orang dalam rupanya. Iya, orang dalam dia nih cuy. Gang love him.
Aide. Lado wong dalam skip dulu lah. Ay, ini main tebak-tebakan ini. Izin. Ya. Itu aku tadi masih nebak-nebak, dia udah ngasih tahu aku kalau dia nak buat surat. Dia cuman ngasih tahu aku dia habis buat CV kemarin. Terus aku matching ke kan. Oh, ternyata matching, bener kan? Tidak salah, tapi Coba main benar. matching ke hubungan aku sama dia dulu pacar. Apa dia itu? Nggak tahu anjir. Aku nak up level laporan nih. Kakak demi. Udah tahu lah, nah aku bukan cenayang. Oh, cete. Cek itu. Pacar nak di matching kira-kira ini dipaksa cak itu nah. Yo, misalkan tidak sevisi misi untuk apa dipaksa? Oh, Daripada cete. ke ujung-ujungnya Aduh. sakit. Aduh. Siapa kakak Tidak ini? salah sih, tidak salah sih. Siapa ini? Farel join. Talita. Halo, give kami Parel. Oi. Tak usah gift. Tak usah lagi. Kau dikirimnya emot itu lagi, emot pause lagi. Itu nah. Yue kamu nian gawe kamu ini. Komen Parel. Oh, benar. Cak lagi. Apa dia yang nak kamu kirim? Tidak baca. Oh, ya. Cobalah. Kedengeran tak suara aku nih? Kedengeran. Kedengeran Cobalah cinta itu butoy. Nggak usah jingok. Macam mana kau nak berjalan? Nah, mentau. Cak mano, gek wong lagi bercewekan, buto. Jalan be lagi Kau amin ke gitu. jalan dak terlo. Gila, cak itu nih mentang lah budak Irma. Apa sih kata hubungannya dengan budak Irma? Coba cerita ke dulu apa dia gawe Irma kau tuh. Cak sibuk Ya. itu sampai jam 9. Ya aku nih tadi acara open recruitment Irma Palembang. Jadi ada angkatan baru sekarang. Oh, yang Irma Palembang yang dapat melo itu Cuk, dapat melok kan? Oh, aku baru nak daftar kan. Anjir. Itu kau ya? Punya kau juga? Tidak, maksud aku tuh bagian dari kau juga. Iya. Wah, Aku nih kan pengurus. Jadi aku tuh panitianya kali ini. Bentar ya, balas chat dulu. Sabar ya, balas chat dulu. Bentar ya, aku lagi. Bro. Talita masih nonton. Setianin. Makasih banyak Talita. Jadi kan aku panitianya. Aku kan angkatan 35. Nah, yang open recruitment sekarang ini 36. Budak baru. Itu tadi tuh Cak welcoming party-nya lah. Ngumpul ngomongnya. Mana wong di sini? Oi, Apa sih? Kami cuma ngilang bentar langsung berkicau dia. iya dong. Ih, kamu ini. Kalian ini. Aku mau di akun. Tidak nak di akun sikoknya. Ye. Ngapa kau nak di akun sikoknya? Mana Lana nih? Oh Lana, dia nanya. Entah. P apa? Pengen Dubai mochi. P apa? Pengen duit. Woi, payo abian. Nggak. Naikin gue bentar.
Pakai akun yang mana? Yang ini apa yang Yang kau suka mana? lagi? Yang mana? Bentar. Hai gila. Oh, gila. Tap layar gila. Mai. Aku tadi lagi nyanyi PP apa? Kau juga nyanyi anjir. Enggak, aku duluan yang komen di sini di TikTok ini. Aku pertama kali komen waktu Dela bikin live, langsung aku ngetik PP apa. Yo, Jadi siapa yang iyo duluan? lagi. Aku yang duluan. Kepelok lanjut. Virus. Mana ada virus? Oh, berarti aku menyebarkan kebahagiaan. No. Oh. Oh. Wih, itu Udah. malah ada Mana cewek. Lana nih? Hilang dia. Dia minta ceritoi tadi. Udah guys, aku cerita ke kalian. Nah, intinya aku tadi tuh jadi panitia. Aku tuh bagian timekeepernya. Aku tadi jadi kalau ningoi rundown terus aku yang merhati ke waktunya ngingeti wong-wong tuh. Cek itu nah. Aku ini divisi acara tadi. Duduk paling depan pula. Apa dia coba? Coba duduk paling depan. Oh ya Allah. Jalanin aja. Duh. Menuji budak tuh jadi wasit. Timekeeper. Tuh yang gue nyanyikan tadi. Terus pulangnya langsung apa? Top. Sholat. Yo, badannya itu. Nah, segala macem. Terus aku baliknya nongki sama budak humas. Jadi makanya aku lama. Balik jam berapa tadi? Sore Wih, aku tadi. Iya. ini malam Senin cuy, baru ingat. Wajar Iya. lah dia. Makanya walaupun aku telat yo, biasanya kan jam 8 kita nge-live. Cuman aku paksa ke beda papo. Ngumpul energi dulu tadi. Ngapa dipaksa? Ya, sayang, Cuk. Enggak apa-apa. Apa Oke. dia? Mana Lana? Aku nak kasih kata-kata buat dia. Iya, mana Lana nih? Oi, Lana. Kami mengedukasi masyarakat. Edukasi apa malam ini temanya? Tolong jangan bahas yang kayak tema yang kemarin Tolong ya. Enggak apa-apa, kali ini kita cerita-cerita dulu. Nah, ini Lana pula. Nah, ada apa? Dia kan melok tadi acaranya. Cak mana dapat acaranya? Rating dulu dapat. Jawab Rating. jujur. Luar biasa, Allahu Akbar per 100. Per 10. Aduh. Iya nih apa senengnya apa aslinya tuh lagi dalam hatinya. Setelah acaranya tadi. Ya, Senengnya sih banget. Asik. Apa asik seneng seneng Sumpah aku kan sama Dapa ini kan duduk depan. Nah, kami juga udah expect bakal sesama itu. Aku juga udah nyangka kalau Dapa duduk di depan. Nah, aku Dapa. Aku tadi pencarian mana Dapa. Ketibunian. Expectnya duduk depan. Terus kok dipanggil tadi. Depan. Oh, itu jangan diingat lagi sih itu. Apa malu kau? Malu. Apa sih? Bener lah itu tuh kau tuh cuman kurang ini baik, takut ragu cek tuh nah. Paham gak sih? Iya benar. Iya. Sabar. Sama kau ke
Cak Man setelah melihat orang-orangnya menurut kamu di Irma. Nih kau ngebahas Irma malam ini. Irma bahasannya Jadi apa lah. edukasi. Mm-mm. Asik, edukasi. Edukasi. Gimana nanti kau? Nah, bahas humas be. Humas, Oh, sama aja. divisi aku. Nah, divisi aku. Divisi paling gacor. Dalam sisi apa paling gacornya bisa disebut tuh? Yo, dah. Kau kan selama ini cuma nyingoknya aku ceritoi. Terus Cak, apa yang aku posting. Nah, ini kan sekarang nyingok secara langsung. Yoi. Di kecingaan. Apa? Oh, Apa dah? kejingaanian maksudnya tuh. Kejungan apa? Kejingaanian itu nih. Oh, maksud Cak ini, oh, kayak gitu. Apa dia? Jelasi. Kurang dah sih, Dok. Kurang. Iya, kurang. Apa dia? Nah, baru balik. Cak asik itu. Asik banget jingaknya tuh. Asik. Solid. Humas nih, Bos. Nih. Tahu Mas. Yuk dong. Apa Woi, dia bidang barakallahu fi umrik dulu untuk dapat nih lupa aku. Asik. Jodoh, ya ulta. Makanya aku tuh nak ngepost kemarin sebenarnya. Cuman yo karena hari ini Nggak kate foto ya, iya kan. Masa aku tuh udah ada pakai foto lama. Jadi aku ini nahan sampai hari ini. Dapat foto baru. Betul. Nah, baru aku ngepost. Pam like oi, baru 1K, biasanya enggak semua ini. Baru pegel jari. Tebak guys, bentar, gue mau tunjukin sesuatu. Mana yang auto clicker, boleh lah itu pakai auto clicker. Jadi kayak robot lagi. Aku ini, Cok. Aku nak pakai model yang itu loh, Pak, tapi tidak bisa pakai live ini. Aku Model apa? mod ini, aku nak pakai model, maksud aku nge-live tapi pakai gambar. Model gambar. Tidak bisa, Jaringan aku kayak ini. Ini dia masih bikin surat, cuman 2 sedikit dong. Untuk ini serial untuk program. No internship program. Jadi ada 2 organisasi sebenarnya di FH Unsur ini. Dia ngadoi untuk mahasiswanya magang di law firm. Itu Laukus ngadoi. Terus dan juga ngadoi. Gitu. Nah, kalau Laukus tuh untuk kau terpencet apa nih? Laukus tuh untuk membernya baik, pengurusnya baik. Kalau BEM nih untuk seluruhnya, untuk umum yang penting mahasiswa Fakultas Hukum Unsri. Nah, aku tuh kan sebenarnya nak daftar apa sih? Nak daftar yang Laukus FH Unsri baik. Aku ndak galak daftar intern law firm dari BEM karena aku tuh mikir, aku kan budak Laukus, aku bukan budak BEM. Jadi ngapain aku nak daftar itu kan? Tapi tahunnya ya kan itu penutupan pendaftaran tuh kan tanggal 16 Mei. Sebelum jam 00, tiba-tiba ternyata wow, kece lah nah. Sebelum jam 00 tiba-tiba ternyata itu tuh lah tutup G-formnya. Terus aku tanya kan, ngapa Kak lah ditutup? Bukannya belum jam 00 Terus katanya itulah kelebihan kotak. Wajib kata aku. Aku ketinggalan. Ini gua terpaksa buat daftar yang dari BEM. Meskipun lebih ribet ya menurut aku. Gitu lah ceritanya. Iya, makanya gue daftar yang dari BEM, mau gak mau. Soalnya kan
katanya kan ada penambahan kuota lagi Del, katanya gak dikabari. Kata aku emang fix kalau ada ini tambahan kuota. Tidak yakin aku jago. Oke, kalau udah kate, cak mana nasib aku. Ya sudah lah. Sabar bedel. Tahu aku Del. Sabar bedel. Itu aku nak daftarin laukku sebenarnya. Bahkan aku sebenarnya pengen daftar dua-duanya. Tapi ternyata mereka tuh apa sih namanya? Ini law firm kan sama jadwalnya. Jadwal magangnya itu dari jam 1 dari pagi sampai sore. Jadi Bayang. disuruh pilih satu kok cek itu ya jatuhnya. Iya, sama katanya bisa jadi law firmnya barengan. BEM sama Laukus tuh sama, bisa jadi katanya. Besar kemungkinannya sama, tapi bisa juga tidak gitu loh. Cuman kalau jadwalnya tuh sama katanya. Jadi aku ya kataku sama baik berarti kalau aku nak daftar gitu. Nah, yang ada malah ketabrak. Tak ada aku nak bela diri. Ini nih. 1 bulan sih ini. Aku udah kalau yang daftar dari BEM sebenarnya males sebenarnya jujur. Tapi tidak apa-apa. Yuk bogi pause dulu live ini. Nah, itu. Paus, kamu ngejo emot pasti bentilah. Tahu aku kamu gawen kamu nih. Apa maksudnya? Dela nak membelah diri. Wah, Dela jadi sel. Cacing planaria bung dia. Iya, jadi sel amitosis dia membelah diri. Yang 1 menjadi 5, nanti membelah menjadi 1000. Dadah. Aku dosen PHI aku nih. Bro membelah diri. Gilo Dia pengen ngajak. jadi sel amitosis guys. Yuk kalau Ngajak kuliah malam-malam. belanya diri aku. PHI aku. Ngapa PHI kau? Ngajak kuliah malam-malam jam cak ini. Demi apa? Siapa dosennya? Iya jarak. Ay, stres. Cinta mati sama Zara. Ini waktu aku Agi aku pakai. Coba kirim. Jangan ding. Aku nak ganti timbangan itu jadi logo Azara ya. Belum Azhara Palembang. 2024 2025 lah tamat guys. Oh, cak ini Del. Itu kan yang di gambar aku kan ada timbangan kan. Nah, Azara kanan, duet kiri. Oh, pacak ya cak itu. Pacak kok cak itu. Del, Dela kok dapet paus. Paus. Gini. Dapat paus dari kami. Kamilah kebanyakan duit jadi kami kasih ke kau Delna. Amin ya Allah aku jadi miliarder. Sumpah aku tuh langsung kepikiran deh. Aku tuh berdoa bahwa ya Allah semoga aku semoga aku ada di fase dimana aku tuh tidak takut nak ngeluar ke duit apapun itu cak. Ya sudah talak ke beh. Duit keluar. Ibarat kata You kan kayak ibarat kata tuh. Jiwagen. Yo, Nanti jangan lupa collab sama itu ya, sama apa? Sama kos-kosan aku. nah, Oh, ngide. itu. Ya. Siapa yang di sini cita-citanya pengen jadi bapak kos atau ibu kos? Aku. Oh, bentang nak ini ya. Dia tuh Tangan punya impian guys, impian menjadi ibu kos. Aku juga udah video coba. Ini Mai. Kau kosan di mana, Mai? Misal ke aku kan di Jakarta ya, misalnya, amin. Aku di Jakarta, anak aku masuk Unsri kan. Nah, kosan kau di mana, Ge? Kosan aku. Ya. Mana nih? Apa sih Bagus nyari dapat tempat fasilitas. yang menguntungkan? Oh bagus dong, kamar mandi dalam, agak dapat kulkas, agak ada dapur kecil, terus ada kasur. Pokoknya kosannya tuh Ge, anak aku enak di deh. mana? Iya.
Agak anak aku dimarah-marahin. Tenang. Apa? Ada Hanya pakai dia lah yang tahu Marah-marah konsekuensinya. itu kaget kado tipe ibu kosan yang kalau anaknya tidak balik ditelepon, kau kemana? Tidak aja tidak usah balik. Sumpah, tapi aku pengen cak itu. Kaget aku ngomongnya. Ya anak aku ngomongnya kayak, Apalagi bapak ini nah kawan bapak nah, tidak bolehkah aku Lah, balik? tapi lah malah cak itu kan, nah daripada kau punya anak-anak kau di kosan dan itu tuh bebas waktunya, oke memang enak fleksibel, tapi kau ngerasa tenang kan kalau misalkan yang pemilik kosnya itu tuh care sama anak kau. Nah, Weh, bener dah aku ya. ini dia. Suaka. Ya, Mai, doaku sih kok kalau kau jadi ibu kosan. Kalau kau jadi ibu kosan, jangan ada be yang buat aneh-aneh di kosan kau, terutama bundir. Karena ngapo, Woi, lain kau. jangan cak itu. Tidak cu, ada beberapa kasus Aku cerita dikit. Beberapa Ya, ada kasus apa? bundir Yo, aduh ditemukan tiba-tiba di kosan. Entah tergeletak, entah dia gantung diri, entah tiba-tiba yo body kan. Gantung diri. Kalau nak Dudu dijual lah, dudu jangan lah, jangan begitu anak-anak kos aku. Ya. Jangan begitu guys. Jangan didoain begitu. Nanti ku please. usahakan sesejahtera mungkin anak-anak kos. jadi diperhatikan semuanya ya, dikasih Ya. kasih perhatian. Oh benefit iya Raizan. Alah Jan. berapa per bulan masalah ya? Agak cek itu agak benefitnya banyak, nggak tahu ya per bulannya berapa juta. Iya lagi. Ya namanya berbisnis ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Lah ini kan lah benefitnya dipeduli ke kan, ini ke di itu ke kan. Banyak Tiba-tiba ya pungutan itu. 10 juta lagi, 10 juta lagi. Laju burung lagi. Tapi kan Makan tergantung apa? masa depan. Menteri. Tapi kan tergantung ke Makan depannya, yang pastinya kan tanah bangunan kan pasti lebih mahal. Pastinya Yes. menyesuaikan dong. Oh cek itu bagus. Nanti aku nak nunggu Harga apa? ada kualitas. Thank you Apa? for Nunggu. Ada Terima kualitas. kasih giftnya. Terima kasih giftnya ya, orang baik. Aku juga nak Maaf. nge-gift. Udah ada yang Aku nge-gift. aku Jangan tuh. gift singa. Nah, Allah. kasih orang baik. Aku Terima nak kasih, gift orang itu, baik. aku nak gift harimau. Mau. harimau mah. Cibulo ini nyonya. Cibulo itu dia. Dela bersyukur Dela. Nah. Ih, surat aku jadi. Oh my gosh. Siap magang. Oh my god. Mau ke spill nggak buku gue? Anjay, buku yang gue taruh nih di sini. Wow, Tidak. rindu. Oh, Ya ini lah aku tamati nih. Sudah. Ini sudah. Religi. Iya, selamat tinggal sudah. Madilok. itu ya. Dunia Shopee. Aku lah lama udah beli buku Terelie lagi. Aku udah tahu udah pernah baca buku Terelia. Memang bagus. Bagus. Recommended, sangat recommended. Ini Yang bagus. anak-anak itu Ini bagus. Itu Nah, aku lah. Lia. Aku lah itu filsafat hukum. kanan kiri itu lah doang. Bosan aku nengok yo. Ngantuk aku baca yo. Aduh. Isu. Aku dengeri dosen ya. Pak Saiful ngocehin filsafat kemarin. Halo aku. Iya, Ini ide aku ya Allah. Ya sih. Kau bayangin deh, kita kan lah sudah merhatikan buku tiba-tiba dia nyeletuk bahas yang lain di luar buku kan. Tai, cok. Apa itu ngasih buku itu? Bunyi apa itu? Apa tuh? Notifikasi siapa itu ya Allah? Nah, maksudnya apa cok? Ini apa? Maulana ada. Ngapa? Aku dia
Kami diem ndak kate yang apa barbar biru ada suaranya tidak. Nah, itu dia. Kan tadi ngomong. Gak ada yang tadi Lanado. Dring. Yang ini tadi itu yang ngasih laporan tadi. Ya, Yang ngasih laporan. ngakak cu. Apa dia aja ya Allah. Itu bunyinya tuh. Kan ada yang nelpon kan. Oh, hapus yo tap itu kaget penuh RAM. Bagus. Tak apa. Guys. Kan jauh tadi kan ngomong kan katanya aman dia misal ke ada duit banyak amin. Langsung ini kebayang udah amat sama barang lama kan. Oh, cek itu. Oh, ini di pikiran aku tidak peduli nak seberapa banyak aku ngeluarin duit. Nah, Itu dia. itu dia yang aku inginkan. Amin ya Allah. Setuju aku sama dia Bani. Apa Khawatir lah ya? ya. Oke, cek itu nah. Oh, aku harus cek ini. Berarti nggak apa-apa ya nanti kalau aku request hadiahnya tote bag Louis Vuitton warna pink. Nah, ngelunjak deh. Kok ya itu kan dia kan banyak Oke, duit. dalam usia tadi. Hermes Birkin yang warna pink lucu Del. Iya, Ada jangan ada deh. menaku ada duit. Pink, dalam hati ada. gitu. Ter, kau kan enggak terpakai lagi duit kau yang lembar merah yang tertompok itu. Buat aku be. Aku ada gunung. Nah, itu. Iyo ambil lah siap. 200 juta ya dilai dah deh. Jadilah. Jelas kamu. Buat Cak beli tanah, apa beli franchise, apa invest. Monjak. Lonjak itu. Nanti Jangan Mai. itu langsung jajan itu. Juta beraso 2000 di mata mereka. Ya itu ya maksudnya tuh ya. Ingat 2000 bener sih 2000. zaman 2000 dolar. zaman krisis ya 17.000. $7. Aman Invest banget. economy. Gokil. Gokil. Kilo cok aku Bitcoin aku udah biji turun anjing. Gila cuy tak marah kamu yang main saham itu sumpah. Bayang Lo respect lah kan mencari duit. Susah. Kan Aku dia masih cari belum berani kok nak menyoba saham sama itu tuh. sama. tapi saran aku Tapi ya siapin mental kamu pemula tuh. aman nak pemula siap ke mental saran aku. Paling Soalnya Paman pemula berapa ngeluarin duit? ya tergantung kok galaknya. Aku kemarin 300. 3 lot ya. 3 lot. 50.000 baca dah. Saham apa emang mana? Aku apa ya BNI dah lah. Bisa ya? BNI. Oh. Ayam geprek pacak dapat 3 itu Mai. Iya. Tidak salah Tempat sih. langganan aku dapat 5. Realistis sih. Langganan tahu itu. tapi Cuk, memang Bitcoin ini aku kemarin ini kan dikasih tahu kawan aku kan, kau tariklah sekarang. Apa kau nak ngekip kan? Loh ngapu? Di dolar turun. Woi, kata aku. Aku mikir ulang kan. Dah. Aku tuh sayang lah dikit lagi maksud aku tuh nak naik tuh tapi ya sudahlah. Kamu nyingok dolar turun. Nak cawan lagi. Kalau nak invest lagi ya takutnya jadi rugi. Iya cok, aman misal ke aku ngekip nih, tiba-tiba lagi anjlok. Enak lah kalau misal ke anjoknya udah parah cak misal ke turunnya tuh berapa persen tiba-tiba naik, anjlok nian. Untung aku kemarin hari. Oh, Tapi memang ini sih, Mai, apa misal ke kau nak main saham tuh, siap ke mental sih. Iya kan itu kan kadang aman naik harganya naik nih tapi kalau turun ya udah Iya, kadang hilang mau udah mau duitku. Iya, Anjlok. ibarat kata tuh, kau tuh bersaing sama perusahaan lain kayak itu cak ibarat kata Dela buka perusahaan nih. Nah, kita berdua naruh promosi kita ke Dela ini. Nah, yang paling dominan dia menang. Kalau
Kalau dengan kondisi mencak ini emas dilekat ke dia emas aman gitu. Kalau emas tidak ada sih, Masih nggak aman terhitung ya. ya. Kan emas kan beda, kan emas beda. Kalau lekat tetap emas kan dia otomatis kan, yo ibarat kata tuh, yo emas emas baik, tidak termasuk yang itu tadi kategori yang aku sebutin. Itu deh, itu deh. Perbandingan Main saham di mana kau? Hai, tak usah ramai. jangan di Kayak spill gila, guys, jangan di spill gila guys, gitu. di spill sih. Oh iya, sorry. Ini Lepas. perbandingan Indodax. perbandingan investnya banyak sama perbandingan investnya yang dikit, perusahaan yang dikit tuh kira-kira cak mana? Lana Dijeda itu. yang Kenapa tuh? yang perusahaan A nginvest banyak nih ya, lebih tinggi daripada B. Apa tuh dampaknya? Mereka nginvest ke perusahaan C. Tergantung A? itunya, tergantung dia investnya Benefit di ya. mana. Benefitnya berapa, terus dia nyingok pasarnya dulu. Kalau misalkan pasarnya lagi aman, tak berapa Bener. kita taruh duit kita. Kalau ke pasarnya lagi aman, ya sudah, kita bisa ngambil keuntungan banyak. Tapi kalau misalkan pasarnya lagi anjlok-anjloknya nian, ya itu tadi, kau bakal kehilangan duit. Kau bisa Bener deh. 100% Dia ataupun jengok pasar dia. 100% dari yang kau invest ke itu. Bener, dia memang nyok pasar dia. Soalnya aman berkualitas pasarnya kan, ya tau lah dewek kan, uang nak nyari uang berkualitas. Misal tidak berkualitas, ngapain uang naruh duit di situ? Jadi dia kata yang invest narik kalau duitnya nih, itu bisa memperburuk ekonomi dak sih secara umumnya? Tergantung dari dionya. Maksudnya tuh Tergantung. Nggak tahu kalau mencet itu cuman ya. Aku belum sedalam itu. Tapi yang itu kan Belum maksud aku tuh kan ya saham itu bisa berdampak juga Cak, ke mana ya? Bahkan sampai ke penjualan segala macam, sampai ke kehidupan sehari-hari lah. Ya, kalau misalnya investor nih narik dana Cak itu nah. Narik dana dia tidak galak invest ke negara ataupun ke perusahaan manapun nih Cak itu. Termasuk misalnya di kondisi Indonesia sekarang kan, investor tuh pada narik ini loh, narik dana keluar Indonesia gara-gara nyingok kebijakan Indonesia tidak stabil, politiknya Yo. juga Yo, kayak itu. rugi menurut- mereka. emang cak itu Jujur, mereka juga tidak mau rugi sih. Ngapain nak invest ke hal yang buruk? Sesimpelnya makanya nggak itu. toko jingok. Temen kita tuh bahasnya tuh jingok tokonya dulu. Temen tokonya aman, sudah mereka bakal invest di sana. Walaupun dia sudah invest di toko B ya. Toko B ini kondisinya lagi tidak bagus, pasarnya bakal ditariknya sebelum Keep atau duit dia jual. hilang. Sebenarnya balik lagi sih dari kitonya. Kembali lagi ke manusianya sih sebenarnya. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh dari melihat peluang nggak sih? Tapi kalau ke Jinggo rata-rata uang yang main di saham tuh pada narik galau. Termasuklah ada juga sampai di tahap uang tuh nukar rupiah ke Singapura dolar kan. Iya, benar. Bahkan aku kadang sering nyimak di TikTok ya, wong yang nikah itu mereka nukar ke duit rupiah mereka ke dolar loh. Iya. Dan menurut aku itu tuh bikin nilai mata uang kita tuh makin melemah karena duit kita ditukar ke duit asing. Iya. Devisa negara kita jadi berkurang Cak. Jadi kate apa ya? Kate lama-lama terkikis keuangan kita tuh. Ngandali APBN pasti bakal boncos Cak tuh nah. Bener sih. Oh, kan kita kan berfokus di negara ini adalah ekonomi kita tuh harus berputar, cu. Kalau misalkan cuma ngandalin siko, yang ada kita tuh malah nge-stuck. Cak sekarang krisis ini, kita
Ya, misal aku cuma bisa defensif bertahan. Ndak lah ini cu. Itu kan ada In this condition, in this country, bertahan. No. Kan, ada bertahan aku itu. ngomong sudah dibanding kita nahan-nahan cak ini, kita bantu be tetap support UMKM biar apa duit itu tuh tetap muter lagi-nya. Jangan sampai itu baik cu. Aduh ya Allah. Emang parahnya emang tiba-tiba berita itu. Iya cu, Yang tapi ada kan apa lah pendapat kamu ya? Aku nak nanya pendapat kamu. Kalau kamu lah denger lah nonton nih eh, itu presiden kita speech. Mana tuh? Aku belum nonton itu tapi nengok kondisi Menca itu sih tahu aku tidak bisa berkata-kata lagi sebenarnya dari mana kalau nyingok presiden kita tuh ngapo sangat defensif nian Iya kan? Dia tuh ngerasa tenggorokan ya, mindset terus asem. Pokoknya inti poinnya yang aku tangkap aku setelah baca notulen situ intinya kalau ada yang ngomongnya yang pro dengan dia tuh itu tuh fokus ke ketahanan pangan tadi. Nah, intinya nak cak mana pun ya tetap aman. Ketahanan pangan iya tuh gimana kondisinya. Iya, tahu. Tapi di sini kan kita bukan cuma fokus kepada pangan yang baik. iyalah Banyak faktor hal yang lain. Sekarang serba mahal. Pusing. tau gak sih jujur pasti iya dolar nih naiknya itu kan 17.000 mak ini duit 100.000 itu kalau dibelanja ke untuk sehari bakal habis serius 100.000 itu tidak bakal bertahan kalau dulu masih bisa 3 hari 4 hari 100.000 tuh ini 100 hari 100.000 tuh sehari habis percayalah sama aku lanjut lah kamu beli apa oke memang udah cukup udah terasa uji kita misalkan makan makan 10.000 bel kalau misalkan kita makan sehari 3 kali di luar terus berjajan walaupun kejingan cak kecil-kecil harganya tapi mendetung mahal gak harganya mana kita jumlah keseluruhnya Bahkan ada yang 5.000 loh. Di sana Sampai 10.000, 15.000 pasarannya mentok-mentok kalau untuk makanan ya. iya bahkan sekedar bahan pokok cak telok nih yang memang harusnya kita tuh tidak perlu pusing lah buat beli telok tuh itu malah kita dibikin pusing sekilonya berapa coba 30 nah 30 bayangin cak mano lah kalau uang yang UMR-nya cuma 2 juta misalnya di bawah UMR berarti itu kan iya nah cak tuh maksud aku tuh sementara aduh wong yang berani ngomong di desa itu tidak pakai dolar itu wah ya aku tidak baca lagi di fans ya aku tuh sebenarnya bukan apa keluarga aku tuh dengan presiden itu kemarin agak pro lah agak mendukung lah cuman makin dilihat sini agak sakit hati juga kami sekeluarga tuh dia ngomong kayak itu jadi cak mano anjir kalau waktu bisa diulang caknya tidak ada nak milih dia deh nyesel juga lagi lama-lama iyo, cak itu nah dibuat kami tuh tidak pengen ngerasa yang cak itu tuh ya sudahlah mungkin memang kelemahan dia di situ tetap support tapi lama-lama anjir kok kayak gitu sih dia kalau dilihat-lihat dari pernyataannya mau tuh kamu memang menang banyak dari visi misi dia sih makanya banyak uang milih dia tuh visi misi dia memang kalau kita kilas balik kemarin benar-benar unggulnya sih secara konsepnya oke. Cuman tapi dari presiden kita kemarin juga agak kurang kan eksekusinya. Cuman kalau bagus tuh kita baca bae, dak don jingok uangnya ngomong gitu. Prakteknya juga kurang, cek tuh nah. atau tuh yo kau baca baik ngapain kau tidak nyingok praktekannya Iya sih itu. Imsesnya siapa itu perlu diapresiasi menurut aku. Pinter juga. tapi memang tidak acak berkata-kata lagi sih emang hati-hati guys
Akun Dela sudah lagi akun Dela ke ban lagi. Oh iya Aduh, Ih, Wih, Akun jangan. Dela di ujung-ujung. Lagi ke ban lagi, takutnya keblokir. Demi apa sih? cuman aku nanya deh ke kau do. Apa, Eh, apa? kan kalau kata orang dari sisi politik dan ekonomi tuh, politik dan ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, Nah, kalau baca apalah kira-kira kalau dari sisi politik loh secara contoh yang terjadi di sekarang itu maksudnya dalam konteks apa ini sisi politik ekonomi kita dikatakan? sekarang yo dengan inflasi Yo, kita ini ya sekarang boleh boleh aku mungkin agak cak mana ya mulainya. Kalau dari sisi ekonomi sama politik, ini kan kebijakan yang Prabowo ambil ini, ini nyebut merek. Sorry, sorry Pak. presiden presiden Kebijakan Pak Presiden yang dia ambil tuh sebenarnya dia berusaha apa ya, biar tidak do ter apa tuh bingung ya. apa tuh Bingung untuk mengata-katanya. mana Endo Lagi jadi tidak. juga itu yang jadi concern presiden gitu kan kemarin, makanya dia join. Dan juga dia pengen Palestina tuh tidaknya ada gencatan senjata di situ dengan itu maksudnya Indonesia join Board of Peace. Kita tuh seolah-olah di situ bisa memediasikan antara pihak US dan Israel itu untuk tidak ya menyerang Gaza kan. Awalnya di situ nih. Tapi dari tujuan itu justru berakibat fatal ke ekonomi kita. Ngapo? Karena Indonesia join Board of Peace itu dia kena perjanjian di situ perjanjiannya mulai dari ya banyak lah terikat kita tuh. Aku lupa perjanjiannya apa baik tapi yang pasti kalau kita misalnya nak berusaha stop ekspor atau misalnya kita nak stop impor itu tidak semudah itu. Makanya jadi kalau kita lihat ngapa beras kita tuh banyak tapi kita masih impor. Nah, kayak gitu nah. Dari kebijakan kita tuh jadi kelihatan tidak masuk akal. Kok masih bisa sih? Kok barang-barang kita tuh serasa keluar terus tapi kita tidak pernah ngerasain manfaatnya. Salah satunya dari situ juga blundernya. Kalau dari segi politiknya juga segala macem itu kalau menurut aku ya. Tapi kalau ada yang kurang mungkin bisa ditambahi ya tuh. Jadi bagaimana terus Aku tuh kemarin? tadi ada yang aku omongi tapi lupa. oke. Oh, cek itu ya. Makanya diam tadi ya. Hmm. Terus cak mana dari sisi ini legislatif kita doh Legislatif. Kalau dari legislatif itu kalau nak diomong ke beberapa dari mereka tuh juga bekerja memang. Tapi banyak juga yang pura-pura bekerja. Yang ada yang pernah kita bahas di minggu kemarin yang menyalahi kapabilitas dia komisi berapa sih komisi 1 itu salah satu contohnya nih di salah satu yang lain aku tuh lebih memperhatikan sebelum dia terpilih sebelum dia terpilih tuh Cak Mano. Nah kalau menurut aku itu tuh apa ya itu tuh pinter secara politik tapi ujung-ujungnya pas dia ngambil kebijakan karena dia tuh cuman bisa masuknya baik tapi tidak bisa ngawe ke ngerti tidak sih maksud aku dia bisa nih ngelobi masuk ke pemerintahan tapi pas di pemerintahan dia tidak tahu nak ngapoi itu banyak terjadi di legislatif kita berujunglah pada yo Cak Mano kontroversial para pejabat kita tuh artis-artis masuk ke istana kan masuk ke Senayan maksudnya mereka tuh banyak ngambil kebijakan yang seolah-olah tidak mikir lagi kalau ngomong gitu
aku tuh melihat dari sisi sebelum dia dipilih. Mm-mm. Kok bisa wong tuh masih dari kebalik lagi dari manusianya juga Del. Kok bisa kita tuh berarti memang kurang edukasinya di situ. Cak Mano kalau milih tuh harusnya bukan dari namanya bae, tapi dari apa yang dia gawe ke dia nih siapa, dosonya nih apa di secara kasarnya ya, dosonya nih pahalanya nih apa be misalnya kalau kita bisa lihat kan bisa kita nilai cak tuh. Kalau dari legislatifnya. Kalau aku ngelihat dari kacamata politik cak itu sih. Benar ya juga. Oh, mereka Indung kepala artis indung. siapapun itu nggak tahu. Apa dia nih? Udah satu kali memberikan paus. Apa? Maaf. Iya. Benar. Lanjut Benar lanjut tadi. bahas. 3, 4 Balik tahunnya lagi cok. ke manusia ya tadi di kata tuh kan, nyingok dosa, nyingok pahalo yang Oh, mereka cuman kita nih nggak tahu juga karena nggak kate arahan dari atasan. Arahannya itu seharusnya dari ketuanya yang bisa ngebimbing. Kalau bawahannya bela tidak benar, berarti memang ketuanya itu tidak benar gini ancak itu nah sampai kita tuh tidak bisa nyingok lagi. Kita pacak nyingok luarnya baik, tapi kita dalamnya tidak bisa. Iya. Jadi seolah-olah apa ya? Itu tuh lah sudah mengakar pada sistem. Sistem tuh seolah-olah membuat kita tuh menjadi bodoh. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Semua informasi itu sudah dipilih untuk kita tuh konsumsi informasi yang itu be yang kita tahu. Jadi kalau kita tuh nak berusaha benar susah, Cuk. Pertama, kalau kita sudah dapat buktinya pasti kita banyak dibungkam, banyak di framing lah ibaratnya tuh. Itu tantangannya tuh susah menjadi orang benar di Republik ini, Bung. Dan coba sistem yang dibuat pun oleh orang-orang yang mana? Ya orang-orang itu. Oligarki, men, elit. Ya, macam lagi. Soalnya kalau orang dalam, Nggak masuk ke dalam. Kita yang bakal di ini ke sama gitu. ya sih. Iya, susah, Cuk. Nggak masuk ke Kita dalam lah itu. siap, kita lah siap. Tiba-tiba masuk dalam, ngangong-ngangong itu gitu. Nak ngapoi. Menurut kau, Dok, kira-kira bisa gak sih ada satu orang atau beberapa orang sekelompok ya, dia tuh punya power. Seakan-akan kalau dia ini adalah dia tuh punya segala-galanya. Dari sisi dia ekonomi dia bagus, pendidikan dia bagus, personal branding dia bagus, skill dia bagus. Pokoknya dia juga dari rekam jejak dia juga bagus. Terus dia juga punya backingan, bukan cuman sekadar ini punya backingan doh. Iya. Ketika dia nak berhadapan dengan orang-orang itu, Bung tuh juga apa ya, mikir lah nak nyerang dia ini dari sisi mana, dan dia juga kalaupun nak diserang ada dari sisi backingan. Nah, kira-kira menurut kau macam mana lah kalau misal ada Wong itu? Kalau itu cak mano ya, kalau dia puji kau cak pujo segalo-galonya dan dia berhadapan dengan musuhnya yang tidak seneng akan langkah demo itu, menurut aku tinggal siapa mungkin kedepannya bakal buat kesalahan duluan, entah mungkin salah ngambil langkah politik, apa mungkin salah ngambil, pokoknya dia tuh pasti ada lah blundernya bukan berarti dia tuh ngelakukan apa ya, dia salah langkah untuk memperkuat ekspansi dia dari segi ekonomi misalnya. Puji kau dia unggul nih dalam segala bidang, dia bisa jadi ada perusahaan atau segala macam lah yang terkait dengan dia. Kalau dia nak ekspansi dan dia salah ngambil kebijakan, perusahaan dia bangkrut, bisa jadi itu berefek ke reputasi politik dia juga dong. Kalau kau nak bahas dari segi segala aspeknya misalnya. Dan kalau menurut aku Bung Inca itu, kalaupun dia tidak kata celah dari sisi gawean dia, memang mungkin ada semua orang tuh pasti salah ya doh. Iya. Misalkan kalau wong itu salah, tapi dia bisa bertanggung jawab, itu kredibilitas dia makin naik.
dia menurut aku bisa diserang dari sisi fitnah. Ah. Masuk akal gak? Fitnah yang benar-benar begitu besar. Kalau memang ada wong yang tidak Iya. senang. Karena ya pasti kalau misalnya kita berbuat kesalahan sudah pasti ada dong yang siap menjaga kita. Iya, dan kita juga bertanggung jawab ibaratnya, ya dah. Bertanggung jawab, ada solusinya, cak nah. Oke, kalau ada masalah cak ini aku bakal perbaiki cak ini. Enggak. Wong yang cak itu tuh pasti mereka lah tahu kalau mereka berbuat salah juga. Mereka tahu bisa membalikan keadaan itu, cak nah. Yo, Udah, tapi ngomong yang benar-benar ini. itu, nah Del, disinilah maksud aku tuh, kalaupun dia ada apa ya misalnya solusinya dari masalah itu dia mau bertanggung jawab, tetap musuh dia tuh reputasi itulah. Reputasinya tuh terletak pada orang-orang yang melihat dia. Entah dia tuh melihat dia dari sisi baiknya atau sisi buruknya itu tetap bakal jadi tantangan terbesar dia. Makanya uang di Indonesia tuh pinter sebenarnya memanfaat ke uang-uang ini. Cak misalnya dia nak terjun ke politik, dia tuh bisa jadi track record dia jelek. Bisa jadi dia selama ini emang kurang lah. Tapi dia bisa memanfaat ke orang-orang itu Del buat Kok diam? Ngelek deh nih. Tuh. Ikan hiu melayang-layang. Itu ngelek. jujur nge-lag. Lanjut. Bisa memanfaatkan. Ay, kira-kira ini kalian nih ngerti gak sih yang aku omongin kaget kalian nganggung cu takutnya bahasa aku terlalu susah dimengerti. Ngerti ya. Baik ya. Ngerti ya. Aman. Kaget uji mai apa dia ngoceh apa Rido nih cu ujinya. Iya, dia lagi di kosan, kita bahas ini sudah. Iya. Tidak aku dengar dari tadi. Lanjut. Dengar paham ya. Yo, ya Allah. Maksud kau apa aku nih? Oi, pinter. Oke. Nyampe dia. Ya, lanjut Silakan aja pada materi. Silakan. Dek, Ya, lanjut. Balik lagi ya. Iya, oh aku terpencet undang cu. Kamu tahu gak sih Deka Pratama Julianto? Tidak. Jadi, ngundang itu. Ngundang itu. Nggak terpencet cu. Terpencet aku nggak sengaja sumpah. Wah. Ya. Tidak sengaja. Nggak sengaja. Oh itu legend Fasilkom men. Dia galak buat editan VFX. Bapak itu ya, tidak kalah join dia. Sudah. Halo Jaki. Bapak yang apa? Apa yang jurusan Galak. apa yang ngedit itu? Fasilkom, komputer Iya itu. DKP apa ya salah. Lewat juga anjir. Lewat juga cok. Yes, lanjut yang tadi bahas tadi. Lanjut. Mana nanya. Manfaatkan. Silakan kepada ini. Ada yang nak tanya tak? House. Tidak Kira-kira. cukup selesai penjelasannya, ngelek tadi. Oh, belum selesai. Nah, silakan kepada pemateri lanjutilah coba. Belum selesai. Iya, lanjutin lalu. Belum selesai katanya. Nah, tanya lagi. Yang itu tuh bisa memanfaatkan reputasinya. Oh, dari reputasi tadi. Oh dari reputasi. Makanya uang di Indonesia nih itu cenderung apa ya? Mudah dimanfaatkan karena dia melihat cuman dari reputasinya baik. Reputasinya tuh juga udah ada bener-bener. Kan? Lagi. Pantas lah dia tadi nyuruh nanya. Pantas lah. Nah aku pakai kota nah. Ngelek dak masih. Ini Ya. dia. Ya, aman. Jadi maksud aku tuh orang di Indonesia tuh apa ya? Yo cenderung mudah lah kalau untuk
menilai orang tuh dari reputasinya, dan bukan dia menilai dari reputasinya nian, ndak ada di cross checknya lagi, cek itu nama maksud aku tuh. Itulah jadi kalau misalnya uang itu tuh punya segalanya, punya power, anggaplah. Tapi kalau dia reputasinya di masyarakat buruk, itu jadi tantangan juga loh. Itu susah. Ya makanya tadi aku bilang kalau dia tuh punya personal branding yang bagus. Nah, kalau dia bagus, ya harusnya tetap agak susah juga dia. Yo, tetap baik sih. Itulah tadi aku udah bilang. Musuh-musuh dia tuh adalah orang-orang yang secara langsung gak senang sama dia, Be. Iya, itulah berarti. Itu paling fitnah biasanya galak ada tuh. Mm. Itu tuh kalau di Indonesia tuh masalahnya organik dan rumitnya, maksud itu cak mana ya kalau diomongi kompleks. Yang pemecah belahnya ada, yang seneng yang pro ada, yang kontra baik ada. Nah, Iya, yang pihak-pihak yang memanfaatkannya ini juga yang itu lah susah, memang tidak pacak lagi diatur. Karena Indonesia ini memiliki aturan kebebasan berpendapat. Nah, ini dimanfaatkan sebagai celah bagi orang-orang yang tidak seneng gitu nah. itu kalau berpendapat aku terima nian, tapi kalau argumennya cuma ngoceh busuk dan isinya emosional, dak kate argumentatif yang solutif, mending diem. Itulah Nah, masalah tapi rata-rata negara itu dah sih apa penduduk kita kan. Maksud aku tuh kondisinya kita tuh ada wong Indonesia nih kadang mengedepankan eh, Emosi. emosi mereka dulu, keluar ke unek-unek mereka dulu agak pas waktu selesai ngeluarin mereka tuh baru sadar apa yang nak mereka sampai ke rata-rata mah itu balik lagi ke pengontrolan emosinya masih kurang, belum segitu. Lo jadikan parentingnya memang gak bener galau di sini. Izin. tapi Satu itu tuh apalagi wong yang di X, kalau kalian main X itu Iya apalagi coy, kalau misalnya sumpah aku nyingok di X Ya. Allah ketikannya isinya tidak apa mereka tuh cak mana cuk bisa kayak gitu tuh, apa mereka tuh balik begawe habis kena marah bosnya langsung nge-tweet kan, cak itu nah aku tuh heran cok, saking bener-bener katoannya tuh terasa di X tuh, pecah di kato ini namanya X sumpah. iya bener. Tapi emang X tuh performnya wong-wong no sensor, Cok. Cak, cak Dari TikTok situ nang tuh misal kita tuh tapi dari situ tuh bisa tejingok lah nah sesimpel kita bisa nyingok kualitasnya tuh cak ini kondisinya tuh cak mana kualitasnya, nilai kualitas. Nah, makanya aku selalu bilang kalau nggak bisa menjawab argumentatif yang solutif, kau mending diam daripada kau ngoceh busuk. Kau. Iya, tapi wong ini masalahnya Del nak diam juga susah. Mulutnya lah biasa ngoceh. Iya, Iya, nah memang ciri khas negara kita nih ya, lu terbiasa ngoceh, terbiasa untuk ngomong apa yang dirasa keturun kan sering kan untuk kita ngomong kan dari kecil, apa yang mau dipengen tuh ngomong, nah jadi terbawa sampai besar. Ibarat kata tuh nak diam juga argumen kita lah siap nih, ngapain juga kita diam cak itu nah. Sayang baik. Makanya aku tuh, kalau kau dapat yang memberikan solusi, diam kau. Cuman itulah tadi balik lagi kita nih udah acak diam. Aku busuk, be. Aku udah bisa sih kalau misalkan ada masalah, terus ada di antara wong, pasti aku bakal tekan ke di situ aja. Rapat kalau aku yang megang, gak kebayang aku. Gokil banget gokil. Bukan mirroring lagi tapi langsung dikecip gitu kan sama dia lah. Langsung ya. Iya, tidak kata lagi kan kalau kata orang tuh kan aman apa yang disampaikan tuh balik ke lagi omongannya ke dia, mirroring kan ibarat itu. Aman dia lah ida, aman dia udah seneng langsung berhenti kau ngomong. Mirroring. Mirroring kan. Mirroring tapi kacanya pecah.
Iya. Aku bakal mirroring sama uang yang memberikan solusi, yang memberikan argumen yang masuk akal dan logika masuk di akal aku. Tidak, sudah. Berarti ini kita bahas SDM. Yes, Masuk logika. SDM. Emang lo banyakan masyarakat Indonesia. Fakta kok. Kalau kau misalnya ketemu wong yang percaya bumi itu datar, cak mana dah reaksi kau? Itu kan perspektif manusia. Itu datar. Aku di situ langsung minta tolong ya. Tolong berikan pembuktiannya. Aku aja. Itu bumi itu datar. Nah, iya, cak mana dia bisa membuktikannya? Itu loh. Apa dia agak diujinya? Aku minta dia prakteknya. Apa dia agak mengujikan teori dia? Apa dia bakal nunjuk ke visualisasinya? Nah, situ baru. Mana? Apa kau masih ini ke? Diuji nggak dulu? Sama realitanya. Lah ngawur ya. Lama kelamaan ku cari celahnya. Oh, ini. Ngok. Oh. Itu dia kena rasanya cak tetas Yo, kau. iya. Banyak aneh uang yang cak itu teh berasa berargumen dia adalah benar. Kita dengar kebe dulu apa yang dia omongi. Lagi kan kita lah tahu jawaban dia salah. Ya sudah, kita terang di sisi itu. Berarti Del, kalau kau ketemu uang yang ngomong bubur itu enaknya diaduk, cak mana Del, kira-kira? Itu subjektif ya. Selera udah ya Edo, kau tidak pacar nyamuk ke dengan objektif. Oke. Cak pertanyaan. Kan pakai Duluan teori ayam apa telur? teori bumbu masak, teori masak ini tata boga. Racikan bumbu harus diaduk biar dia terasa dengan sempurna. Nggak usah diaduk, terserah. Nah itu netral. Oke, itu netral. Oke. Balik lagi. Nah kalau misal keduluan ayam apa telur? Nah, Dia ayam telur. Nah, cak mana dah? Oke, misal nih, ada yang nanya duluan ayam apa telur? Kau nak jawab apa? Enggak. Cak mana dari perspektif kau? Ya, saintek. Aku minta tolong jelasin dari saintek lah. Oh, Oke, cak itu ya. Asik dari saintek. Nah, apa? Nah, bahas dari kalau dari sisi Islam makhluk hidup ini tumbuh dari nah itu langsung dada. Ini lagi. Gila dah benda ini. Panjang cerita ini. Panjang, nak buka kitab kuning. Iya, laju agak dela terbuka kalau agak di rumahnya itu kan buku-buku itu kan. Filsafat Islam dibuka. kamu pertanyaannya. Langsung tuh Ismail. Iya. Pertanyaan kami ini agak dimulai dari keresahan hati kami sebagai remaja berusia. Bener kan kata Della kan hukum itu mencakup segalanya. Makanya Ini ya diambil dari kata-kata deh. Oh, ada tameng maija nih rupa. Ada tameng rupa ya. Aduh, kayak itu ya mainnya. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. fakta sih, aku udah acak ngelak yo, karena memang hukum memang menyangkut segala aspek dari segala kehidupan. Islam pun ada, Hukumnya ekonomi ada, pendidikan ada, pemerintahan selalu di sini yang ngatur kehidupan kita. Kita dari awal dari bangun tidur pun ada aturannya. Jadi ya, mau tidak mau, satu otak ini harus memahami segala isi dunia. Lagi. apa hukumnya? Apa hukumnya? Ini apa hukumnya? Cak pertanyaan budak SMA cak itu. Cak apa hukumnya ini. Apa hukumnya? Itu teh pertanyaan yang merujuk ke arah Islam banget. Apa hukumnya jika kami
Iya. Apa Iya, hukumnya? Jijik nih kan aku ditanya soal cak itu oleh dosen aku apa hukumnya dah tinggal ke sana. Ih, kalau kami langsung analisis mana? Beda memang. Enggak, kami analisis cuma ngitung-ngitung waris baik. Oh, aku. Oh, ya. Tapi jujur ya, setelah membahas tentang karakter manusia, termasuk dari rakyat maupun pemerintahannya, aku udah bisa menyimpulkan bahwa aku udah bisa percaya dengan wong. Kalau lewat dari media, aku nak ketemu langsung dengan wongnya. Oke, masuk akal. Jadi ini tadi ya kalau misalkan ada yang nanya duluan ayam apa telur, jadi kau nak nomor ke uangnya dulu ya. Bisa jadi mungkin dia uang itu bakal ketemu Beda. sama Dela, dia bawa ayam, bawa Ya itu. Allah. Cak itu ya. Jadi duluan ayam yang bertelur, apa ayam duluan yang menetas? Cak itu ya. Ya, mungkin. Itu dia. Berarti Dela butuh itu dong. Di dalam rapat kalau ada yang nanya, Dela butuh ayam yang lagi on progress untuk bertelur. Jadi pas waktu nyampe di meja rapat, telurnya keluar. Aku bukannya kena ayam itu ya Allah menerapat astaga Maiza. Dengan tidak Cak pertanyaan ini tadi. Merapatkan ini berarti rapatnya tentang ayam versus telur. Nah, Dio itu nak dirapati. Enggak, jadi Barang harfiah. Revolusi. balik lagi ke pertanyaan, kau percaya enggak bumi itu datar? Nah, kayak tiba-tiba dia ngepop dari bulan, kat mana? Kayak dia ngepop dari bulan, kat mana nah? Kayak kata kau kan, iya, kayak misal nih, kau ngomong nih, Ada enggak Sudah, pertanyaan aku sekarang? berarti Dela harus terbang bareng NASA, ge. tidak, saya ini kan, misal nih, dia ngomong sama aku, manolan buktinya kan, aman misal ke kau percaya bumi ini datar kan, nah misal nih aku oh ya sudah, aku bukti ke pakai hitung-hitungan, nah hitung-hitungan aku salah nih, kayak, nah ada celah nih kan Dela kan nah ada celah nih, matilah gue itu nah, ibarat kata tuh nah tiba-tiba aku nih kepikiran kan, apa aku pap ke dari pucuk itu nah. Kurang mainstream. Makanya aku tadi terbang bareng NASA. Iya, tiba-tiba kan ngepop kan lagi kan. Nah, Del, percaya enggak kau sekarang bumi ini datar? Nah, Ini cak mana Dela nak ngomong ke kira-kira. enggak terdiam dia. Pertanyaan aku, kapan kau berangkatnya? Kapan kau berangkatnya? Kapan kau fotonya di situ? Kau ngapoi be di sana? Kau bareng sama Nah kan, siapa? apa dah? Lana, Lana. jangan lupa. Bener siap lah uji rincian aku, tiket Lana. kau, bareng NASA. Jadi kita Bareng sebelum- NASA. Nah, NASA, apakah kamu sudah berangkat ke sananya memberikan ada izin legalitasnya? Nah, Asik. sampai kalau izin legalitasnya beda KT, itu Masalahnya namanya di ACC tidak? sama. Wah, dapat juga ternyata celahnya, dapat juga ternyata celahnya. Hebat. Karena menurut aku kalau ada KT izin legalitasnya pun berarti kok tuh cuman angan-angan baik atau informasi dari kau dapat itu tuh tidak benar. Oh, tapi ini bisa loh. Emang bener adonya cak itu tuh. Karena Yo, masih bisa dilihat kalau emang tidak bisa ini ada celahnya. yo. Emang kita tentang mencari celah sebenarnya. Ay, gila. Tak nyampe otak aku buat nemu celah mak itu. Iya, Dela bisa loh kepikiran skenario cak itu. Dia pacaran nemuin celah mak itu. Kita kepikiran ibarat kata tuh sudah aku pap ke nah bulanin nah datar nah bentuk ya. Kau percaya enggak sekarang? Nah tiba-tiba dia terpikiran, oh ini rupanya. Oh. Kau pikir aku Nah, jadi- langsung percaya? Nah jadi kalau misal kebalik lagi ke ayam sama telur tadi, nah mana nah kau nak ngambil celah ya? Itulah uji aku tuh. Bawa ayam yang lagi nak ngerem itu. Jangan ngerem itu. Oh, Aku ke zaman Nabi Adam. Nah, sudah nih itu sudah. meleset. Nah, ngapa meleset nih? Pak Izudin, tolong Pak Izudin. Kalau celahnya dicari loh, sumpah. Meleset ini. Chaos Dela. Aku rasa kalau dia jadi lawyer menang cok kliennya sumpah. Asli ini ibarat kata tuh misalnya ada kasus apa pencurian lah simple ya. Nah tiba-tiba yang
yang dimaling ini ternyata ibarat kata tuh cak bikin skenario kan. Nah, si Dela nih ngedukung si pelaku yang ibarat kata tuh si pelaku nih nggak maling apa-apa cak itu nah. Jadi lah diambil skenario oleh si A tadi kan. Nah, menang Dela itu pasti yakin aku dia cak. Nah, Yakin mana aku. bukti cak itu nah. Mana buktinya Yakin. dia misal ke maling. Nah, dia misal ke maling namanya ada buktinya. Cak itu nah. Iya. Misalnya oke lah kalau misalkan dia maling ibarat kata tuh kan dia lah sudah skenario si A ini aku naruh barang di rumah B lah cak itu nah nunggu B nggak kasih dari rumah langsung dicari celah ya itu habis Oh, akar-akarnya itu oh, itu tuh lah pemikiran dari jaksa penuntut umum sebenarnya. Oh iya, itu jasa penuntut umum nggak sih? Kalau bukti-bukti cek itu. Ya, makanya makanya yang lagi viral ini sekarang dia tuh selalu mencari hal-hal yang di luar dari apa yang Nah, sudah sama yang diberikan. ini ya, sorry motong. Yang case yang baru-baru ini kan, yang buk itu. buk Ya, Buk, enggak, buk, enggak. buk, jatuh buk. depan saja Aku tuh baru baca lah tadi Kok secara bisa Google? Kok bisa kan sama kok buka ida nyebut nama aku. nggak apa-apa, Giggle. nggak Kok apa-apa. bisa Giggle itu tuh enggak itu apa enggak diakui? Kan dia kan sudah jadi bukti sampai video call Zoom kayak gitu. Kok bisa Nah, sampai itu? kalau kalau menurut aku dari pandang jaksa penuntut umumnya, karena mereka tuh ngerasa pertama tadi tidak kata izin ya awalnya izin, tapi masalahnya yang jadi permasalahan adalah di apa sih berkas penuntutan itu kan sudah berapa kali disebuti nama Google ini, tapi ketika dipanggil saksinya kok malah tidak dikasih sama mereka. Nah, pertama, yang kedua, JPU menginginkan bahwa saksi itu tuh harus datang di pengadilan fisik karena kalau dari Zoom memang mungkin banyak celah ya dan bisa jadi sudah diatur skenario-nya itu karena yang pasti dari pihak saksi itu akan memihak dari si terdakwa si siapa tuh N ya dak Ya. ya pasti mereka kan didatangi oleh dari si N gitu. Pokoknya sempat dikasih sama ini JPU, tapi akhirnya pengacara itu mengajukan banding kepada hakim, negosiasi bahwa mereka ini juga tidak bisa hadir ya karena ada alasan gitu dan mengingat waktu yang sangat singkat dan kita harus menyelesaikan persidangan itu yang beberapa mungkin yang masih jadi perdebatan tentang masalah dari POV si Giggle ini ya udah akhirnya diizinkan oleh hakim gitu. Soalnya JPU tuh benar-benar pengen adanya kehadiran fisik intinya kalau tangkep sih. Halo Napal. Iya, iya. Halo Napal. Nah ini lah budak ini lah mood court yang sudah peradilan ini. semu. Yo, yang sudah peradilan semu cu. Hmm, tidak cu. Wah, sudah lah dia nih kemarin lah mood court. Dia lebih tahu nah. Opal. Kenapa kan SMP aku sama kawan sekelas aku di FH. Terus pagi kita udah main hari. Injir, kok masih main nih? Masih main kah? Naik ke laga lo ada 2 ikut lanang ini bengal. Oh iya. Libur cak ini memang lemak main PUBG sih jujur. teman Main lah Del, kalau ini banyak kawan. tadi Wih, jelas Halo baik. lagi aku nak ganti model ganti model Nah, nilai dulu. Day one live ya. Udah izin. jadi dewan Balik. Kalau kamu raya tadi. Kita. Iya, siap. kamu. Naik, Pal. Bisa tidak naik? Apalah penuh ya?
Bisa Apanya? dah sampai Tidak, 9 masih dah. bisa, masih bisa. Masih bisa kan? Kemarin B sampai 9. Iya kan? 9 Niko. Aduh. Gila aku nak ganti Namanya. model. Ganti Ai, model ganti model. Ganti model. aku nak ngecas soalnya. Ih, oke deh. Model Udah apa, Bang? kayaknya. Itu aku lihat lagi ya, yang pas yang buk-buk itu ya kan wong itu tuh yang ditahan di rumah tuh. Aku baru lihat lagi rupanya rinciannya dia ditahan di rumah tuh. Rupanya emang secak itunya dijago biar dia tidak do keluar rumah segala macem. Ankle monitor. Kupikir itu cak cuman formalitas bae. Adonnya rupanya diterapkan. Ada siapa? Tergantung. Terselubung. Tergantung dulu tahanannya siapa. Iya kan soalnya aku galak lihat juga kasus-kasus yang ditahan di rumah. Cuman aku lihat tidak pula uang tuh masih kadang ada buktinya. Oh dia nih kadang beberapa kali keluar rumah aja itu kan. Macam itu rupanya berat sebelah hukum gitu dah. Aku nonton film Ghost in the Shell itu kemarin deh. Masih banyak kok celahnya dari penjara itu. Dibayar segala macem. Iya itu Gila sih. refleks ke kehidupan sehari-hari juga mungkin. Film yang benar-benar relate sih itu jujur ya aku. Kan bisa cak itu rupanya. Sebobrok itu juga. Nah, mana pun nggak bisa ya. Cuman aku tuh bingung kalau naik duluan nih Pak. Gitu. Ya nak ngecas ya. Cuman ya aku bingungnya kalau masalah Chromebook ini. Nah, memihak di antara JPU ataupun IN. Kan ini putusannya belum final ya. Ya. Ya, aku juga setelah aku baca lagi, aku mulai paham ngapa mereka tuh si JPU memberikan tuntutan vonis yang tinggi 18 tahun Ngapa? sekian. Karena biar pas kan itu kan putusannya udah di hakim terakhir. Jadi Iya. maksud mereka tuh pas nak turun lagi tidak terlalu rendah. Ya. Tapi mungkin ya dari beberapa hal apa sih yang aku lihat kesalahan dari si N ini cuma ada di administratif deh, birokrasinya. Itu Jadi sama kayak ini dah si Del mirip si T kemarin yang apa lembong-lembong. iya, ibaratnya dia tuh kan Administratif. adalah petinggi dari segala hal. Nah, Iya. sebenarnya yang korup itu tuh bukan bisa jadi lagi itu nah bawahan dia juga, tapi kan segala berkas itu atas tanda tangan dari nama dia, nama si N. Jadi seakan-akan bahwa seluruh dari kesepakatan ataupun resikonya ditanggung sama si N itu. Ya, itu. Sedangkan yang aku agak permasalahkan, yang bawah-bawah ini justru mereka itu menjadi saksi. Malah jadi saksi ya. Ya, tapi mungkin maksud mereka setelah dari CN ada sidang lagi mungkin Mungkin untuk membedah yang di bawah-bawahnya. Gitu. Tapi kan biasanya berbarengan enggak sih? Kadang. Faiz. Iya. Benar enggak? Iya biasanya juga tidak bakal dalam jangka waktu yang lamunian. Ini nih seolah-olah kasusnya itu dibuat untuk si N itu baik. Iya. Apa yang bareng? Fokusnya di N baik, tidak bahas baik. Ini kan aku dengar kan aku juga sudah baca bahwa ternyata saksi-saksi di bawahnya itu tuh bawahan-bawahan dari si N itu ternyata mereka itu dijadikan saksi, bukan diperiksa. Tidak diperiksa mereka. Aneh dah. Aneh. Ya udah. Aneh sih.
Soalnya kan ya apa keterangan yang mereka berikan kan ya kan mencurigakan. Iya, kan mereka juga kan punya ada kontribusi di sana. Tapi Ya, seakan-akan bahwa mentang-mentang di berkas-berkas itu atas nama dan tanda tangan dari si N, seolah-olah itu tuh kesepakatan dari si N galau. Ini iya yang kan. aku tidak setujunya Iya. kemarin. Soalnya permasalahan ini cuma di administratif kalau menurut aku. Tapi kalau dari pandangan jaksa itu lain lagi. Eh mereka nganggap bahwa seakan-akan rajulan anak ya, apa Google tuh naik penggunaan Chromebook dari Google tuh ya itu tuh menjadi satu-satunya alat tidak katik lagi. Nah, terus Denny juga kan punya saham Gojek ya. Ya. Iya. Oh, nah di situ pada saat bersamaan juga uang pendapatan dari si N ini naik. Nah, naik di situ pada saat itu juga. Jadi disitulah dianggap korupsinya. Pas nian puluh dengan Pas itu momennya. tadi naik dan memang bersamaan dengan timeline dia melakukan hal tersebut. Jadi pacak nian di framing kalau memang dia tuh beneran ngelakuin korupsi itu. Ya, bisa jadi sumber kekayaan dia bisa dari berbagai hal kan dia karena dia masih megang Gojek juga kan. Dan dan dianggap bahwa Chromebook satu-satunya dijadikan alat itu artinya yo ngapui lah naik pendapatan kau tapi Chromebook itu tuh tidak kasih manfaat nian soalnya kan tidak seluruhnya daerah tuh punya internet alasannya Iya itu sih. Itu. tapi ada Iya, yang iya, iya. oke kan nggak tahu baca-baca juga mungkin memang sebagian besar ada yang tidak bisa kalau menurut aku secara realistis ya tapi tidak mungkin itu tidak bermanfaat nian pasti ada kok manfaatnya nah seharusnya JPU bisa memandang dari situ juga maksud aku pertimbangkanlah pemanfaatannya juga masih ada yang kedua permasalahannya ini adalah di administratif masuk akal kah kalau misalnya kalau kalian mau menyandingkan tuntutan itu sama dengan penerimaan itu sama cek kuno. Tapi kalau menurut mereka kalau dari segi aturan itu sudah sesuai. Ya, namanya kaku ya. Sistemnya agak kaku. Iya, aku karena memang langsung ya memang dia salah di situ secara hukum, kena nian dia kan. Mungkin Padahal itu bisa jadi niatnya tidak seperti itu. ya masa aku tuh banyaklah pertimbang ke hal lain. Itu. Tinggal kaget. Aku tidak tahu kalau dari asumsi aku apa kaget Pak Pak Presiden gitu yang tercinta ini bakal tiba-tiba jadi pahlawan memberikan abolisi pocak mano yo seperti kasus Jadi Tom Lembong kemarin tuh abolisi tiba-tiba abolisi kan. Bisa jadi. siapa tahu kan karena dia tuh desakan dari masyarakat juga. Mbak Ratri. Sumpah, aku tuh bingung ya kalau misalkan aku nak baca komen dari komen TikToknya, baca berita dari TikTok, itu benar-benar kayak bener lah jiwa menurunkan IQ. Baiknya jangan sih. Iya iya Baiknya Karena jangan. banyak banyak ini agak sikok di konten ini pro, sikoknya lagi agak kontra. Apa TikTok malah aku. Ya, sebaiknya Tak uji jangan kalau tahu TikTok. tadi doh. apa Di Indonesia tuh ada orang yang pro, ada yang orang yang kontra. gitu. Seakan-akan nyatu jadinya. Nggak bisa kita ngelihat fakta jadinya secara netral. Terkhusus kalau di TikTok emang platform TikTok ini itu tuh menyediakan
ruang informasi yang sesuai kita pilih Del, preferensi kita. Jadi dia tuh seakan-akan membentuk echo chamber. Echo chamber yang aku maksud di sini, kalau kita misalnya pro terhadap sesuatu, bakal muncul terus yang pro itu di kita, dan kita jadi susah menemukan kebenaran di situ. Itulah cenderung membuat orang-orang tuh jadi susah menerima fakta dari orang lain. Oh, Kalau di TikTok tuh itu ya. kebentuk ya. Ya, ya. Mindsetnya lah kebentuk sih biasanya. Iya, gara-gara yo dari platformnya dewe memang bentuk kayak itu. Itulah kelemahannya. Tinggal kita sebagai pengguna pinter-pinter menggunakannya. Halo Barkah, masalah Barkah. Butuh ini. Barkah, request undang Barkah. Naik bar, naik bar. Barkah naik bar. Barkah. Naik cu. Ayo nonton enggak ada nih. Nonton. Mana? Cek mana undangnya? Kok udah baca sih? Oh, Barca kok kayak itu bar. Naik lah bar. Cu, cek mana Oh, nih? lagi di luar dia. Lagi di luar Del. Dia nonton be. Ya sudah. Ya, sepi argumentatif kita nih. Tapi tidak apa. Apalagi lah do enak kau tanya. Iya, aku tuh. Itulah yang kasus yang tim tadi sih. Nadim. Iya si Nadim. Ya itulah pokoknya. Aku tuh nanya kan kok bisa putusannya tuh setinggi itu udah juga. Yo, karena dari kepastian hukum. BTW jaksanya dari Prabu Mulih loh. Oh iya ya. Prabu. Iya, dia tuh Kajari. Kajari apa Kajati sih lupa aku. Kajari deh. Nah, dia tuh memang lah banyak nuntasi kasus. Kasus Alek Nurdin pun dia yang ininya. Tapi kasus Alek Nurdin itu juga kemarin kan gimana ya? Tahu deh aku udah perlu ngikutin juga. Aku kan belum lahir, belum masuk hukum. Lah lahir tapi belum masuk hukum. Iya, takut salah ngomong sih. Cuman kita tahu bahwa Alek Nurdin tuh salah satu gubernur yang terbaik di Sumsel. Iya, baik. Manapun. Nah, dari situ B agak di ini ke B kan? Paham kan tuh? Iya. Paham kan maksud aku tuh? Hmm. Bukan. Dia yang ngejek kasus itu kemarin. Aduh. Kasus gimana ya? Ada juga yang mengatakan bahwa sengaja sih mereka sengaja sih apa sih diambil tuntutan sebesar itu dan memegang kasus-kasus korupsi orang-orang besar karena lumayan buat naikin namu. Kayak itu ya. Iya, naikin nama instansi juga jadilah kan meledak kan sekarang kan. Terus nama dia jadi bahan sorotan nian seakan-akan bahwa dia adalah pemberantas korupsi. Lumayan untuk dipromosi ke. Naik nian itu melejit kayaknya. Itu makanya strategi dia juga sih kalau menurut aku biar nama dia naik. Dia tuh lulusan UMP. Muhammadiyah. Iya. Ya tuh Boleh. asing sih mukanya. Pernah lihat. BTW masih nonton enggak Barca? Enggak tahu yo, Barca lo. Aku nak ngomongin dia dikit padahal budak itu bolehlah. Daftar FH lagi dia UTBK. Apa Barca? Aku dukung. Dia try hard cu, emang katanya aku pengenan nak nyoba lagi. Ya aku Barca. Kita sama-sama berjuang. Lagi aku bantu. Ada apa-apa ngomong ke aku. It's okay.
Baik juga nih. Udah kawan aku juga. Aman. Gak usah takut sih. Aman ya berarti ya. Karena kau kakak tingkatnya Del. Dia adik tingkat. Aman lah itu, sumpah, serius-serius. Kau nak Mantap. tugas, kau nak apa, kau butuh informasi organisasi, apa kau nak butuh lomba, it's okay. Tanya be, ndak usah takut. Apa kau butuh, oh dosen cak ini nih cak mano, apa dia nih sikapnya cak mano, penilaian dia cak mano. Jadi kau bisa langsung start duluan, Barka. At least aku lulus aja, gak lama dari situ ya berapa bulan kemudian kau juga lulus cepet sih. Kau Nggak jangan jauh terbawa berarti. arus sih. Iya, jangan terbawa arus be sih. Pinter-pinter milih lingkungan. Kalau misal kalau terlanjur di lingkungan yang kayak itu yo gitu deh. Tapi menurut aku kalau untuk kurikulum FH yang sekarang di Unsri oke yo. Nak walaupun kau nak duduk di belakang juga tetap sibuk sama bae. Pening juga ngerasa ke tugas yang sama. Asal jangan Iya, joki yo. pasif ya. Iya cuk. Katik-katik kami lagi tekenin sama FH nih. Karena sekarang Hmm. tuh lagi maybe yo. Kalau aku lihat setelah mereka Unsri ini kerjasama, FH Unsri kerjasama dengan FH UGM, UB dan lain-lain segala macem. Bahkan sampai datangi langsung ke tempatnya kemarin di semester 1. Sekarang tuh lagi penyetaraan deh. Penyetaraan kurikulum. Jadi bisa mau ke paling enggak. Dan memang kalian dimention nih enggak sih Pak Is sama Bu Teta juga bahwa lulusan Fakultas Hukum Unsri yang sebelum-sebelumnya tuh cuma lulus baik. Oh, cak itu ya. Iya sih pernah Iya, mention. galak di ngomong kayak itu terus Pak Erwin galak ngebandingi kami dengan kampus top 10. Oh iya pernah banget. Ya makanya sekarang jadi tekannya gitu. Bahkan kalau kata Dapa kemarin dia cerita kan ada kayak lagi apa sih Alsa deh kalau nggak salah ketemu sama yang kampus lain terus mereka lihat materinya ternyata apalagi HTN itu persis samunian dengan kampus-kampus luar itu sama materinya. Jadi yo memang lagi penyetaraan base ini biar kita tahu. Iya. Daerah sih. Jadi try hardnya tuh sama sih sama PTN yang di luar tapi mungkin lebih berat di sana. Tapi at least sama lah. Iya harus. Gitu. Semangat deh Barka. Semester 1 masih nyantai kok, tenang be. Nggak gila kau. Masih pecah nomor. Gila Cik semester 3. Udah mati aku, udah mati nah nih ini semester 3 astagfirullahaladzim. Aku semester 2 nih lagi lo aku nih lagi semester 3 4. Tahu aku. Apa yang harus dipersiapkan di semester 3 dan 4? Gak ada, jalanin aja. Gak ada. Jalanin. Gak tahu tuh. Ih, aku cak ngerasa aku bela gila semester 2 ini. Apalagi naiknya aja. Ay, mana di? Please IP naik. Sumpah IP naik harus naik semester ini. IP. Iya sih. Belum keluar ya nilai. Belum. Soalnya apa THA kemarin juga baru kelar, baru ngumpul UAS ya kan ya. Belum. Kalian juga semangat ya. Aman. Barka ada yang nggak ditanya tidak? Ya. Oh, dah bentar lagi kita akhiri nih. Yo. Jam 11 kita akhiri. Barka ada yang nggak ditanya tidak? Udah aku. Oh tidak. Capek nian sumpah dari Irma tadi. Oh iya Irma. Iya Irma tadi.
Apa Aman yang mau tuh. kamu bicarakan yang kemarin-kemarin tuh? Oh, jangan di sini. Apa Jangan di pindah sini. aja? Pindah Jangan di aja. sini. Ini platform platform publik. Ya, Gitu. punya publik Jangan ini. di sini. Apa guys yang kalian tanyai apa tentang hukum Unsri kek? Tidak apa-apa tanyai be sekarang. Silahkan. Kak, biar kami ada obrolan kak. Ayo, apa? Yo, apa yang ingin kalian tanyakan tentang FH Unsri? Yang lagi nunggu pengumuman nih SNBT, semoga lolos. Amin. Semoga Amin. lolos sama Amin. bergabung menjadi keluarga FH Unsri. Halo, ini apa sih? Alif ya? Adik kelas. Halo. Daftar SNBT dah? Nih, jurusan apa? Undang. Katanya lah kak. Nah, nutup nalas. Bebas nanya apa. Hmm. Apa yang mau dibicarakan? Apa yang nggak dibahas? Mending pindah WA aja gimana? Pindah ke WA. Oh, AGB. AGB mas itu aku nontonnya sebenarnya. Ini memang nggak nyelesai ke live ini sih sebenarnya. 5 menit lagi sih. Keluar ini. 10 menit lagi dong. Sudah bingung apa sih Japri be. Japri be mana ada yang nak ditanya. Udah aku santai be. Tuh. Oke guys, kalau memang udah kata yang nak ditanya nih, dan sebenarnya udah capek juga. Tuh, udah capek ya. Ya aku tadi balik jam berapa aku tadi? Jam 7. 7 Jam malam. 7. Iya dari pagi tadi aku sudah. Yes. Petun. Dari kemarin petun. Nah, Yowis dah. oh next live nggak tahu kapan. Thank you. Oke, thank you. Ya.